Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul qur'ana wa yuta'ti'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani muttafaqun 'alaihi. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa huwa hale utawi alladzi iku mahirun mahir, pinter lancar, bihi kelawan maca Al-Qur'an, iku ma'as safarati al-kirami al-bararah, ing dalem sartane pira-pira malaikat kang mulya-mulya, al-bararati kang api-api. Waladzi lan utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa yuta'ti'u lan bertatih-tatih sapa alladzi bihi ing dalem maca Qur'an, wa huwa hali utai alladzi alaihi ngatasé maca Qur'an iku syakun ngrasa sulit, iku syakun merasa sulit dalam membaca, lahu iku tetep kaduwe alladzi ajrani utawi oleh ganjaran loro. Orang membaca Al-Qur'an dia lancar, mahir, pinter dalam membacanya,
tajwidnya, makhorijul hurufnya apik, maka dia akan berkumpul bersama malaikat-malaikat yang mulia, malaikat sing api-api, ma'as safaratil kiramil barara, malaikat-malaikat kang menjaga Al-Qur'an, menjaga orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Luar biasa. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ia bertatih-tatih, uak-uuk macane, wangel, ngrekoso, ngucapke marot ngrekoso. Ning dheweke gelem ngaji Quran, maca a'udzu nganti a gulune nganti ngrekoso, maka dia mendapat 2 pahala. Orang membaca Quran dengan sulit membacanya, merasa berat, maka dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala belajar membaca, 2 pahala karena kesulitannya. Pahala membaca, 2 pahala mengalami kesulitan. Sulit maca tapi dia tetap belajar membaca. Jadi akeh ganjarane wong sing urung iso maca Quran. Ganjarane luwih akeh loro. Dalan nuduhake apa hadal hadisu, ikilah hadis, annal amiyah, bahwa orang awam, alladzi syaqqa kang sulit, alaihi ing atase al-ami apa qiraatul Qur'ani, maca Al-Qur'an, wa ta'ta'a lan bertatih-tatih sapa alladzi fihi ing dalam membaca Al-Qur'an, hasala mongko hasil, mongko mendapatkan, lahu kadui al-ami apa ajroni, ganjaran loro. Jelas nih, orang awam yang kesulitan dalam membaca Al-Qur'an sehingga bertatih-tatih, tak-takna, oa-oo macane, dia mendapatkan 2 pahala. Wal fal qari'u mongko utawi wong kang maca, mahma kana sumangsane ana sapa qari, iku amian, awam, bodoh, la ya'rifu
ora ngerti sapa qari at-tafsira ing tafsir walal makna lan ora ngerti ing makna iku yusabu diparingi ganjaran sapa alaihi qari wa yujaru lan diparingi ganjaran sapa qari. Orang awam membaca Al-Quran dengan tidak mengetahui tafsirnya dan juga tidak mengerti maknanya, maka dia tetap diberi pahala. Maca Quran ora ngerti maknane, ora ngerti tafsirane, tetap diberi pahala oleh Allah. Wa hadza utawi keterangan iki aidon halimne iku ya dulu nuduhake apa hadza ala annal qiraata ing atase satemene maca satemene bacaan minal ami sangking wong awam iku laisat ora ana apa qiraah ora niku lahwan sia-sia bal hiya bali utai qiraah iku ibadatun ibadah yuk jaru kang diberi pahala apa alaiha ibadah. Berarti bacaan Quran dari orang awam itu tidak sia-sia, senajan tidak tahu tafsir atau maknanya. Bahkan membaca itu sendiri adalah merupakan ibadah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di membaca yang mendapat pahala hanya membaca Al-Quran. Maca surat kabar ora entuk pahala, maca majalah ya ora entuk pahala. Jadi nek kepengin golek ganjaran wis dah maca Quran saja, hanya baca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun rawahu Tirmidzi hadisun hasanun sahihun.
mangqara'a sing sapa wonge maca harfan ing sak huruf min kitabillahi saking kitabe Allah yaiku Al-Qur'an falahu mangkaiku kademan hasanatun utawi satu kebaikan wal hasanatu lan utawi satu kebaikan iku bi amsyri amsalia iku bi asyri amsalia sebanding kelawan 10 lipate hasanah. La aqulu ora ngucap sapa ingsun Kanjeng Nabi alif lam mim utawi alif lam mim iku harfun sak huruf walakin lan tetapi alifun utawi alif iku harfun sak huruf walamun lan lam iku harfun sak huruf wa mimun lan utawi mim iku harfun sak huruf. Rawahu Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Jadi alif lam mim itu mengandung 3 huruf. Satu huruf satu kebaikan, satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Alif lam mim berarti berapa kebaikan, tinggal hitung. Jadi maca sahuruf entuk kebagusan siji. Alif lam mim itu bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Wa hadzal hadisu taikilah hadis iku sarihun menjelaskan annal qiraata ing satamene membaca Al-Qur'an biduni fahmil makna kelawan tanpa memahami maknane iku yusabu dan paringi ganjaran apa alaiha qiraah walaisat lan ora napa qiraah iku lahwan sia-sia. Faqad qala monggo teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna qira'ata harfin minal qur'ani aw salasati ahrufin misla qaf aw nun aw alif lam mim fiha ajrun ma'annana la na'rifu maknaha. Inna qira'ata harfin satemene maca sak huruf minal qur'ani saking Al-Qur'an au salasati harufin tawa 3 huruf sahuruf contone misla qaf
au nun ini sak huruf. Sing telung huruf au alif lam mim iku fiha tetep ing dalam qiraah ajrun utawi ganjaran ma'an nanang dalam saat temane kita iku lana rifu ora ngerti sapa kita makna ing maknane qiraah huruf. Apa artine alif? Apa artine lam? Apa artine mim? Apa artine nun? Apa artine qaf? Ngerti kamu? Siapa yang tahu di dunia ini artinya alif? Siapa yang tahu artinya ba? Apa maknanya ba? Gak ada yang tahu. Tapi Allah ngasih ganjaran, Allah ngasih pahala. Wontekane ba, apa artinya ba? Ya mungkin ada yang utak-utik itu ada. Karena apa? Huruf hijaiyah itu termasuk mutasyabihat yang sulit diketahui artinya. Apa artinya kaf? Apa artinya ha? Apa artinya ya? Apa artinya ain, apa artinya shad, nggak ada yang tahu. Tapi toh Allah ngasih pahala membacanya. Subhanallah, membaca satu huruf tanpa tahu maknanya dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ngasih ladang pahala apa? Al-Quran. Al-Quran itu ladang pahala yang tanpa biaya, tanpa ragat, tanpa duit, iso dapat pahala, yaitu membaca Al-Quran. Ning wabut banget maca Quran ini. Selama Ramadan harus ada target. Minim lah, minim satu khataman minim selama Ramadan. Syukur 10 hari so khatam, telung dino, satu hari 3 juz, 10 hari 30 juz. Kalau bisa 10 hari khatam, kamu dapat insya Allah ini awalur rahmatun kepegang. 10 hari kedua khatam, wow satu maghfiratun kita pegang. 10 hari terakhir khatam, itqun minan nar kita pegang. Nah, ya kan? Allah membagi 3 dalam Ramadan ini. 10 hari pertama rahmah, Allah ngasih rahmat. 10 hari kedua maghfirah. 10 hari ketiga itqun minan nar. Mudah-mudahan kita bisa melakukan. Allahumma dipaksa, hati itu dipaksa. Siapa yang sudah khatam mulai Jumat sampai hari ini sudah ada. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 4 hari sudah ada yang khatam? Belum. Saya yakin belum semuanya. Jadi kalau bisa selama Ramadan khatam 3 kali. 10 hari khatam, 10 hari khatam, 10 hari khatam. Janji Allah
rahmat, maghfirah, idkun minan nar, insyaallah akan terpegang. Allahumma amin. Ahammiyatu hifdzil Qur'ani, pentingnya menghafal Al-Qur'an. Au ba'dihi utawa sebagian Al-Qur'an. Wa fihi lan iku ing dalem hifdzil Qur'an faidatun utawi faidah, wa fadlun lan fadilah kabirun kang gede banget. Menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan atau menghafal sebagian Al-Qur'an itu ada faedah dan fadilah yang sangat besar. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi, rawahu Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Innalladzi satamene wong, sesungguhnya orang, laisa kang ora ana iku fi jawfihi ing dalam atine ladzi apa sayun setitik minal Qur'ani sangking Al-Qur'an iku kal baiti kaya omah al-kharibi kang rusak. Sesungguhnya orang yang sama sekali tidak memiliki hafalan Al-Qur'an sedikit pun di dalam hatinya, maka orang itu bagaikan rumah yang rusak, yang runtuh. Jadi nek iso ora kitang sak surat awake dhewe duwe apalan Al-Qur'an. Nek iso apal 30 juz. Nek ora iso separuh Qur'an. Nek ora iso sak surat. Surat apa? Qul. Dadi paling ora awake dhewe mati ki apal Al-Qur'an ora kitang sak surat. Yo miluan surat Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah Gusti Allah murah banget kok gawe surat sithik. Qul hu karo ina ataina. Saking murahe Gusti Allah ben manungsa ke apal ora kitang sebagian Al-Qur'an. Ya, nek kulu karo inaten ora apal ya kebiangetan. Ya kan? Jangan nganti mati kok ora duweni apalan Al-Qur'an. Makanya ada surat-surat pendek, ada ayat-ayat pendek. Insyaallah wa ilahukum ilahu wahid, ayat kursi hafal ya. Terus dia celengan. Ya syukur Kisarul Mufassal Waduha sampai Anas kita hafal. Jadi nikmati kurang mlungu ning ngarepe Gusti Allah. Nah, jadi kalau bisa orang itu hafal Al-Qur'an ora kitang sebagian kecil, minimal
surat Al-Ikhlas lah. Qul huwallahu ahad, apal ya. Ora apal kebangetan. Ben aja kaya omah sing rusak, omah sing ora kanggo. Wong mati kok ora apal Quran sak surat, wis kaya omah sing ora kanggo. Ora kanggo ya dibakar. Ya kan? Insyaallah nek orang Islam minimal surat Ikhlas apal kabeh. Insyaallah selamat kabeh wong mukmin. Mulane kabeh mlebu swarga. Ora ketang modal qul huwallahu ahad saja ya. Alhamdulillah. Fadilatul istima'i, keutamaan nyemak ngrungokake ilal Qur'ani maring bacaan Al-Qur'an wal jahri lan banterake mengeraskan bikiraati kelawan maca Al-Qur'an. Apa dibanterke min ajlil istimai saking arai ben dirungu. Wong maca Qur'an dibanterke suarane supaya orang lain bisa ikut mendengar. Wajawazit taghani lan menangi melakukan bi kelawan bacaan Al-Qur'an. Jadi maca Quran dengan suara yang bagus itu dapat keutamaan. Jadi maca Quran aja gremeng diketokke suarane, diketokke makhraji, minimal didengar sendiri, minimal telinga kita mendengar bacaan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu man istama'a ila ayatin min kitabillahi kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan wa man tala ayatan min kitabillahi kanat lahu nuron yaumal qiyamati rawahu Ahmadu. An Abi Hurairah diriwayatake sangka Abu Hurairah radhiyallahu anhu man istama barang siapa yang menyimak yang mendengarkan ila ayatin maring satu ayat min kitabillahi saking kitab Allah Al-Qur'an kataba mongko mencatat sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man hasanatan ing kebaikan
mudha'afatan kang dilipat gandakan. Orang yang mau mendengarkan satu bacaan ayat Al-Quran, ngrungokke sak ayat saja, maka Allah akan mencatat kebaikan yang dilipat gandakan. Ora ming sayat tok ganjarane, tapi lipat 10. Waman tala, dan barang siapa yang membaca ayatan ing ayat, tala bacaan tartil, nikiroah bacaan mungkin ora tartil. Mantala ayatan, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran dengan tartil. Tartil nikiroah bacaan umum, nek tala membaca dengan tartil. Kanat mongko ono apa ayat lahu kademan iku nuron, penerang cahaya yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Nah, barang siapa yang membaca satu ayat Al-Quran dengan tartil, maka bacaan itu akan menjadi penerang, jadi obor, jadi senter, jadi listrik besok di yaumul kiamat. Jadi nur, jadi penerang mulai di dalam kubur. Orang nunggu kiamat kubro, kiamat suro, yaitu setelah mati dikubur akan mendapatkan nur luar biasa. Besok padang kubure jalaran maca Quran dengan tartil. Tartilnya itu loh, membaca dapat pahala, tartilnya mendapat nur, menjadi penerang, menjadi obor besok di yaumul kiamah mulai dari kubur. Subhanallah, luar biasa fadilahnya Al-Quran. Tuh, mendengarkan saja orang maca, ngrungokke wong maca Al-Quran sudah mendapat satu kebaikan. Mau membaca dengan tartil, bacaannya itu akan menjadi penerang besok yaumul kiamah. Mulana ketika ada bacaan Al-Quran, kita supaya ikut mendengarkannya. Malam yataghanna bil Qur'ani falaisa minna, rawahu Abu Dawud bisnadin jayyidin. Malam yatahonna, barang siapa yang tidak melakukan sing sapa wonge ora nglagokake bil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an,
Falaisa monggo ora ana sapa man iku minat termasuk golonganku. Rawahu Abu Dawud bisnadin jaidin. Jadi ini perintah membaca Al-Quran dengan melantunkan suara yang baik. Maka ada bayati, ada ros, ada hijaz. Ini tagoni, melantunkan bacaan Al-Quran dengan lantunan suara yang baik. Karena kanjeng Nabi malam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa membaca Al-Quran tidak dengan lantunan suara yang baik, maka orang itu bukan termasuk golongan kami. Kanjeng Nabi orang ngakoni kaya berarti melantunkan bacaan Quran dengan suara yang baik itu sangat penting. Ojo asal moco, yos berusaha saapi-api suara kita. Suara kita paling baik yaitu digunakan yang paling baik. Ojo suara yang jelek. Suara yang paling baik yang kita miliki kita keluarkan untuk membaca Al-Quran. Jawazu qiraati ayatin, bolehnya membaca ayat-ayat al-suwarin atau surat-surat muhtaratin kang pilihan wa faidatuha lan faidai qiraah ayat au suwar muhtarah mahmaro'a nalikane berpendapat sapa badum sebagian orang adama jawaziha ing ora olehi maca ayat au surat-surat pilihan. Membaca ayat-ayat atau surat-surat pilihan itu diperbolehkan dan ada faedahnya, meskipun sebagian orang ada yang tidak memperbolehkan. Quran kok dipilah-pilih. Quran ini podo. Kan ada orang membaca ayat-ayat pilihan. Ada sab'ul munjiat, ada ayat 7 yang munjiat yang jitu, ya kan? Itu membaca ayat-ayat pilihan, surat-surat pilihan itu diperbolehkan dan ada faedahnya, meskipun sebagian orang menganggap tidak boleh. Quran aja dipilah-pilih, alif lam mim sampai nas podo, khasiate podo. Itu apa? Memberi syafaat. Khasiat Al-Quran yang paling nomor 1 yaitu memberi syafaat. Aja milih ayat surat Waqiah ben rezekine lancar. Itu kan surat pilihan, ya kan? Enggak usah dipilah-pilih. Itu sebagian orang. Tapi
membaca ayat-ayat pilihan, surat-surat pilihan, ya tetap ada faedahnya. Al-Fatihatu lima quri'at lahu, rawahul Baihaqi. Al-Fatihatu te Fatihah iku lima untuk tujuan quri'at kang diwaca apa Fatihah lahu maring ma. Surat Al-Fatihah bisa dibaca untuk tujuan atau hajat apa saja. Nah, ini kan pilihan toh. Surat Al-Fatihah itu bisa dibaca untuk tujuan dan hajat-hajat apa saja. Nyatanya pada zaman sahabat, ketika ada pimpinan kabilah tersengat kalau jengking, mencari obat tidak ada yang cocok. Sudah kemana-mana tidak ada yang cocok. Kemudian ada sahabat Nabi lewat, lantas mereka dipanggil, suruh mengobatinya. Sahabat bingung, apa ya yang untuk mengobati sengatan kalau jengking ini? Sahabat ingat, oh Kanjeng Nabi pernah dawuh Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Kita coba mengobati orang ini dengan bacaan surat Al-Fatihah disuwuk. Nah, ya kan, suwuk disuwuk diruqyah. Artinya sahabat dengan mantap, bismillah, Allah yang menyembuhkan kok. Gayane sahabat yang mantap gitu ya. Kayak santri kok ngobati wong. Moga Pak, moga dipegang, mana yang disengat sini? Karo kumat kami. Ya sahabat, membaca surat Fatihah mohon kepada Allah, tangannya disebul, kemudian tempel ke neng gonseng, disengat, bismillahirrahmanirrahim, plek, dipegang agak lama. Gimana Pak? Alhamdulillah sembuh. Iya. Padahal pada waktu itu sahabat dikasih janji, barang siapa yang bisa menyembuhkan pimpinanku ini, kepala desa misalkan itu, akan saya kasih kambing. Sahabat kan semangat karena itu kambing gitu ya. Kambingnya gede, orang kambing cilik. Ya setelah sembuh, akhirnya sahabat dikasih kambing. Sahabat orang langsung mayoran. Leh, ini gimana ini mengobati orang dengan surat Al-Fatihah sembuh? Kisah kita dikasih kambing satu. Gimana? Kita boleh? Jangan. Kenapa? Kita harus izin dulu kepada Kanjeng Nabi. Boleh enggak kita ngeruqyah, ngobati orang pakai ayat Al-Quran, dikasih opah? Boleh enggak dimakan? Oh ya sahabat, oh ya kita bawa pulang, izin Rasulullah dulu. Lantas sahabat-sahabat tadi pulang membawa kambing besar, matur karo Kanjeng Nabi. Nabi, sahabat menceritakan kejadian itu. Bolehkah kambing ini saya makan? Kami boleh.
Kanjeng Nabi jawab, silakan kambing itu dimasak, dibeleh, dan kami minta bagiani. Kajo lali karena kalau bagianku sampil gitu, pupu. Berarti boleh ngobati orang pakai ayat Quran dikasih opah. Neng orang jalo opah, orang jalo lagi dikasih, maka boleh dimakan. Aja malah ngasih tarif. Kalau ada tarif ya itu nggak boleh. Ngobati pakai ayat Quran kok ada tarifnya, nggak boleh dimakan itu. Karena Al-Quran nggak boleh dijual kan itu. Wah, mengajar Al-Quran bolehkah mendapat opah? Jangan minta. Kalau dikasih silakan kamu makan. Pernah ada santri termas, dia di Jakarta disuruh privat anaknya jenderal. Santri itu ditawari, kamu minta opah berapa untuk memprivat Al-Quran anak saya? Wah, santri ini bingung, gimana nih ya, kalau saya menghargai 5 juta 1 bulan kok enggak enak. Kalau saya diam terus gimana? Hanya telepon kepada saya, Pak, saya disuruh memprivati Al-Quran anaknya jenderal. Saya ditawari minta berapa? Saya belum bisa jawab. Gimana jawab saya, Pak? Sekarang kamu jawab dengan diplomatis saja. Pak, kalau Bapak membayar saya memprivat Quran anak Bapak, panjenengan tidak kuat membayar. Lo 1 huruf 10.000 kok. 1 huruf 10.000. Alif lam mim saja sudah 30.000. Lah kalau 1 surat Qul huwallahu ahad berapa itu? Enggak mampu jenengan bayar saya. Makanya yang penting putra Bapak belajar Al-Quran. Bapak mau ngasih saya berapa, saya enggak mikir, saya enggak minta. Bapak ngasih saya berapa, saya nggak mikir, nggak minta. Tapi kalau ditanya berapa, panjenengan tidak mampu bayari saya. Mampu gak kira-kira? 1 huruf. Sayyidina Ali berapa itu ngendikannya? Berapa dirham? Orang yang mengajarkan 1 huruf kepada saya berani bayar berapa? Berapa ribu? Ning taklim. Taklim iki. Ning kitab taklim dicari. Berani bayar berapa itu? Arya Pak Jenderal tadi ya sudah. Terima kasih jawaban Anda. Jadi Anda tidak minta bayaran, nah, malah dia dibayar 1 bulan 10 juta. Tapi kalau minta malah nggak dikasih 10 juta mungkin. Iya, itu belum dikasih pakaian, belum dikasih ini dan itu. Itu apa? Berkah Al-Qur'anul Karim. La u'allimannaka ya Aba Sa'idin Rafi'in
a'dhama suratin fil Qur'ani qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul masani wal Qur'anul azimu alladzi utituhu rawahul Bukhari. La u'allimannaka yakti bakal mulang sapa ingsun ing sira ya Aba Sa'idin Rafi'in. Wahai Abu Sa'id, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu a'dhama suratin ing surat kang paling agung fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Ing lafaz alhamdulillahi rabbil alamin ila akhiril ayat sampai waladhalin. Hiya utawi alhamdulillahi rabbil alamin iku as-sab'ul mathani, sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang atau terkenal dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah mempunyai makna, mempunyai nama As-Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azimu lan Al-Quran kang agung. Al-Quran yang agung yaitu surat Al-Fatihah. Alladzi utitu kang diparingi sapa ingsun ing Al-Qur'an. Surat Al-Fatihah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, sehingga Kanjeng Nabi dawuh Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Maka setiap kali kita punya hajat, punya niat apapun saja, kita mesti membaca surat Al-Fatihah. Ada teman kita yang sakit, kita doakan Al-Fatihah. Saya sering kalau sedang ngaji di Pacitan, ada jamaah titip, Pak mohon doa dengan surat Al-Fatihah karena ibu saya sedang sakit di rumah sakit. Ya kita bacakan, Bapak Ibu mohon doa surat Al-Fatihah untuk ibu ini yang sedang sakit di rumah sakit, semoga lekas sembuh. Al-Fatihah. Ya alhamdulillah, Fatihahnya sampai nyetrum. Sehingga kadang-kadang gini, alhamdulillah Pak,
ibu kula ingkang dipun waoske Fatihah sareng-sareng sampun sembuh. Itu. Ini apa? Hebatnya surat Al-Fatihah. Arab ngetike omah Al-Fatihah. Arab nyunatke anak Al-Fatihah. Arab kawin Al-Fatihah. Kabeh Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 5 quriat lahu. Nazala temurun, nazala malakun minas samai wa qala abshir binuraini utitahuma lam yutahuma nabiyun qablaka Fatihatal kitabi wa khawatima suratil baqarati lam taqra biharfin minha illa uktitahu rawahu muslimun. Nazala temurun sapa malakun malaikat minas samai sangking langit wa qala lan ngendika sapa malakun. Ini tentunya malaikat Jibril nih. Absyir, bergembiralah engkau wahai Muhammad, binuraini kelawan 2 cahaya, utitahuma kang diwehi sapa sira ing nuraini lam yutahuma kang durung pernah diwehi ing nuraini sapa nabiun nabi qablaka ing dalem sadurunge sira. Fatihatal kitabi suwijine Fatihatul kitab surat Al-Fatihah wa khawatima suratil baqarati lan penutupe surat Al-Baqarah wa khawatima suratil baqarati lan ayat-ayat penutupe surat Al-Baqarah lam takra kang ora maca sira biharfin kelawan sahuruf minha sangking surat-surat iku illa uktitahu kejaba diparingi sapa sira ing hajat-hajate. Ada salah satu malaikat turun dari langit seraya berkata, Absyir binuraini, bergembiralah wahai kamu Muhammad dengan adanya 2 cahaya. Utitahuma yang dianugerahkan kepadamu, lam yutahuma nabiyun qablaka, yang belum pernah ada seorang nabi
sebelummu yang diberi anugerah itu, yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, wa khawatima suratil Baqarah, dan ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah. Lam taqra biharfin minha illa utitahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali engkau dikabulkan permintaannya. Jadi wong duwe hajat apa wae, bacalah surat Al-Fatihah dan penutup ayat-ayat surat Al-Baqarah, yaitu amanar rasulu ilairi, ya kan? Itu berarti apa? Membaca ayat-ayat atau surat-surat pilihan itu boleh dan ada faedahnya yang besar. Man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu, muttafaqun alaih. Man qara'al ayataini, sing sapa wonge maca dua ayat min akhiri suratil Baqarati, saking akhir surat Al-Baqarah, fi lailatin, ing dalem malam, ing dalem waktu bengi, kafatahu, mongko nyukupi apa ayatain ing man, muttafaqun alaih. Jadi barang siapa yang mau membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat itu telah mencukupinya. Maksudnya cukup sebagai pengganti 2 rakaat tahajud Anda bila Anda tidak bisa bangun pada malam itu. Jadi 2 ayat akhir surat Al-Baqarah sebelum tidur kamu baca, maka ayat itu bisa mencukupi kamu bila kamu tidak sempat bangun untuk sholat tahajud. Luar biasa. Mengojo niat aku maca 2 ayat akhir surat Baqarah kok pengen ora tahajud, ya jangan. Kan jaga-jaga. Padha karo salat witir ba'dal isya. Setelah isya sebelum tidur kita salat witir. Itu faedahnya apa? Bisa dimaafkan jika kamu tidak sempat bangun. Jadi sholat witir sudah mencukupi tahajud. Demikian juga 2 ayat akhir surat Baqarah dibaca pada malam hari sebelum tidur itu sudah mencukupi. Artinya apa? Mencukupi 2 rakaat tahajud apabila kita tidak sempat bangun. Luar biasa faedahnya.
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadihi inna ta'dilu thulutsal qur'ani rawahul Bukhari. Inna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul fi qul huwallahu ahad ing dalam qul huwallahu ahad surat Ikhlas dawe walladzi demi zat nafsi kang utawi diri ingsun iku biadi tetep ana kekuasaane Alladzi inna satamani surat Ikhlas qul huwallahu ahad iku ta'dilu sebanding apa surat Ikhlas bandingi sulusal Qur'ani ing sepertelone Al-Qur'an. Rawahul Bukhari. Maca surat Ikhlas 1 kali padha karo ganjaran maca Quran 10 juz. Maca surat Ikhlas ping pindho padha karo maca Quran 20 juz. Maca surat Ikhlas ping 3 padha karo maca Quran 30 juz sakataman. Ini kan fadilah. Jadi minimal kita 1 hari paling lali maca qul ping 3. Sak males-malese wong aja nganti ora maca Quran 3 surat yaitu qul ping 3. Kenapa? Kanjeng Nabi pernah dawuh nyang Aisyah, "Hei Aisyah, arepmu awak turu wis ngatamke Quran." Sayyidah Aisyah kaget. Pripun Kanjeng Nabi? Long badhe tilem kok ngatamke Quran, ora sejoto turu. Kanjeng Nabi maca qul ping 3 ki padha karo ngatamke Al-Qur'an. Jadi kalau mau tidur bacalah surat Ikhlas 3 kali. Ini ada tuntunannya. Maca ayat apa surat Ikhlas kulhu ping 3 nalika arep turu ki padha karo ganjaran ngatamake Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa
القادرين